Halo Sobat BK, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait dengan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Elfrida Liliosa Senyum, yang kedua ada Elizabeth Ratna Triningsih, yang ketiga ada Elizabeth Trisnadame, yang keempat ada Maria Chani Samantasan, dan yang terakhir Maria Angelina Owa. Yang pertama, kajian literatur yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan salah satu artikel yang berjudul Mewujudkan Pendidikan untuk Semua, Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. Dari artikel tersebut ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia? Jadi, ada beberapa tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang pendidikan inklusif. Banyak guru dan tenaga pendidik yang belum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang cukup tentang strategi pengajaran inklusif dan cara mengelola kebutuhan pendidikan khusus di dalam kelas. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan keterlibatan peserta didik dengan kebutuhan khusus. Kurangnya pelatihan bagi guru menjadi kendala dalam menerapkan pendidikan inklusif. Guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menghadapi keberagaman peserta didik di kelas, termasuk pemahaman tentang kebutuhan khusus, penggunaan strategi pembelajaran inklusif, serta pengelolaan kelas yang inklusif. Sekolah yang belum dilengkapi dengan aksesibilitas yang memadai. Salah satu tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif adalah kurangnya sumber daya yang memadai. Hal ini meliputi ketersediaan ruang kelas yang memadai, fasilitas pendukung seperti alat bantu belajar, dan sumber daya manusia yang terlatih untuk mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, terdapat juga tantangan dalam sekolah masih belum ramah bagi peserta didik dengan anak kebutuhan khusus, seperti aksesibilitas bagi peserta didik dengan disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda atau alat bantu mobilitas. Dukungan teknologi yang kurang memadai juga menjadi tantangan dalam menerapkan pendidikan inklusif. Penggunaan teknologi pendidikan seperti alat bantu belajar atau perangkat lunak yang inklusif dapat membantu peserta didik berkebutuhan khusus akses pembelajaran, namun ketersediaannya masih terbatas di beberapa daerah. Tantangan yang ketiga adalah stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus. Terkadang masih ada persepsi negatif atau pandangan negatif terhadap kemampuan anak kebutuhan khusus ini yang dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan inklusif. Diperlukan upaya yang lebih besar dalam mengubah persepsi dan membangun kesadaran tentang pentingnya inklusi dalam pendidikan. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari masyarakat juga menjadi hambatan dalam pendidikan inklusif. Ketika masyarakat tidak mendukung atau tidak memahami pentingnya inklusi dalam pendidikan, hal ini dapat menghambat terciptanya lingkungan yang inklusif di sekolah maupun masyarakat luas. Tantangan yang keempat adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait dengan mendukung pendidikan inklusif. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan juga masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan inklusif yang mendukung peserta didik dengan kebutuhan khusus. Terakhir adalah permasalahan ekonomi bagi keluarga yang tidak mampu, serta bagi sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Biaya yang tinggi terkait dengan pemberian dukungan dan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus seringkali menjadi kendala bagi keluarga maupun sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif yang berkualitas.
Yang berikut adalah bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Ada beberapa cara pendidikan inklusif ini dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang pertama, pemerintah telah mengakui pentingnya pendidikan inklusif dan mengeluarkan kebijakan yang mendukung implementasinya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua, pengembangan sekolah luar biasa atau SLB sebagai satuan pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. SLB memiliki kurikulum dan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik serta tenaga pendidik yang terlatih untuk mendukung perkembangan mereka. Selain SLB, pemerintah juga mendorong penyediaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler. Dalam kerangka ini, guru-guru dilatih untuk menerapkan pendekatan pembelajaran inklusif yang memperhatikan kebutuhan dan keberagaman peserta didik di dalam kelas. Yang ketiga, penerimaan peserta didik dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Adanya kebijakan penerimaan peserta didik dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, karena hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap peserta didik ini memiliki akses yang sama ke pendidikan di sekolah-sekolah terdekat. Dalam upaya mendorong pendidikan inklusif, pemerintah juga melakukan upaya peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan pendidikan tambahan. Guru-guru diberikan pemahaman dan keterampilan untuk menerapkan pendidikan diferensiasi dan strategi pembelajaran yang inklusif dalam menghadapi keberagaman peserta didik di kelas. Dan yang terakhir adalah kebijakan pendidikan inklusif juga mencakup upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi dalam pendidikan. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan bebas dari stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pendidikan inklusif guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini melibatkan pemantauan, penilaian, dan tindakan perbaikan yang kontinu guna memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua peserta didik. Baik, itu saja demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.